Pengadilan Surgawi dan klan Xiawang diundang ke klan Bai satu demi satu dan terbang ke pegunungan yang tertutup salju. Yang menggerakkan Qin Yichen adalah bahwa pada saat ini, bahkan ada kapal perang yang terbang. Dan kedatangan kapal perang itu semua disambut oleh klan Bai, dan orang-orang yang menyambut mereka adalah raksasa kaisar yang kuat. Dan mereka berdiri di atas angin dan salju, dan situasi yang mereka derita diabaikan. Apa yang membuat Qin Yichen tidak dapat diterima adalah bahwa ras populer ini, dapat dikatakan bahwa mereka sama sekali tidak akrab dengan klan Bai, dan bahkan memiliki banyak dendam. Tapi sekarang, mereka bisa menjadi megah, dan bahkan diundang ke klan Bai dengan sangat disambut. Di sisi Qin Yichen, dua tetua umat manusia dan bahkan Nuwa kontemporer ditinggalkan sendirian. Saudara Stargazer, apa yang terjadi? Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi mempertanyakan. Dia memandang Bai Guanxing dengan mata serius. Dia berpikir bahwa yang terakhir harus tahu bahwa mereka bukan hanya teman, tetapi saudara. Dia adalah keturunan dari naga sejati dan merupakan ras manusia. Tidak hanya diundang. Ketika mereka pertama kali tiba di klan Bai, mereka diperlakukan seperti ini, dan bahkan terbukti bahwa sikap klan Bai terhadap Bai Guanxing sangat buruk. Mungkinkah klan Bai sudah menyerah pada orang-orang itu? Namun, dalam menghadapi tatapan Qin Yichen, Bai Guanxing tampak tersentuh di dalam hatinya, mengelak dalam semburan, seolah-olah dia tidak ingin menghadapi yang pertama, dan bahkan kurang bersedia menghadapi salju putih luas di depannya, yang dia anggap sebagai kampung halaman penulis. Bahkan Ke Tiangxuan mengernyitkan alisnya, dan dia melirik Hua Jingnan, Bai Linglong. Nama ini hanyalah pelanggaran terbesar bagi klan Bai. Qin Yichen tiba-tiba meraih bahu Bai Guanxing, dan suaranya menjadi lebih serius, Saudara Guanxing. Melihat saya, apakah Anda lupa apa yang Anda panggil sekarang? Awalnya, aku menggunakan pisau untuk memaksamu membantuku, tapi sekarang, kita berteman. Selanjutnya, kami juga telah datang ke klan Bai, dan tanah leluhur Anda tepat di depan Anda. Anda harus memberitahu saya apa yang terjadi. Qin Yichen mengucapkan setiap kata, seperti sambaran dari langit biru, membuat Bai Guanxing sulit untuk tenang. Lengan ajaibnya bergetar, dan telapak tangan Qin Yichen yang memegang bahunya terbang menjauh, menghadap salju bersalju di depannya, lebih seperti meninggalkan Bai Chang. Arahnya, sedih dan marah. Kamu sama sekali bukan klan saya. Kamu tidak layak disebut klan Bai. Ras saya, tidak ada sampah seperti Anda. Raungan ini sepertinya menghabiskan semua kekuatan Bai Guanxing, dan kemarahan yang keras bergema melalui lembah salju yang kosong. Namun, dia tampak lemah, kejang-kejang, dan jatuh ke pelukan Qin Yichen. Tuan, saya tidak memiliki suku seperti itu. Qin Yichen memandang pria ini dalam pelukannya. Di Lik Taosu, dia pikir dia ingin mencuri warisan dari 10 ras dewa yang hebat. Dia tidak akan ragu untuk dianggap gila oleh sekelompok orang yang jatuh ke dalam metode lilin 9 yin. Dewa Klan. Orang ini sering membanggakan dirinya sebagai orang yang sangat berbakat di antara klan Bai, dan kecerdasannya setidaknya berada di peringkat 3 teratas di antara rekan-rekannya. Pada saat ini, air mata terkondensasi menjadi kristal es di mata yang dipenuhi dengan kecerdasan dan kesombongan. Qin Yichen mengangkat tangannya. Dia tidak pernah menghadapi situasi seperti itu, jadi dia bingung. Saudaranya tidak pernah menangis dalam pelukannya. Qin Yichen tidak bisa mengolok-oloknya saat ini, karena dia tahu bahwa bukan Bai Guanxing yang terlalu lemah, tetapi tanah klan Bai yang diselimuti oleh salju, yang membuatnya merasa kedinginan. Setelah sekian lama, saya melihat 3 sosok terbang di atas salju dan kabut yang luas. Kali ini mereka akhirnya terbang menuju Qin Yichen. Pemimpinnya juga orang tua, tetapi kehidupannya terlihat sangat berubah-ubah, dan basis kultivasinya jauh lebih sedikit daripada Ke Tiangxuan, bahkan kaisar belum menerobos. Selain itu, ada seorang pria dan seorang wanita, pria dengan wajah dingin, mengenakan jubah putih keperakan, dan pergelangan tangannya diikat erat oleh pita, seolah-olah mereka menyatu dengan es dan salju di belakangnya. Pria dan wanita ini seusia dengan Bai Guanxing. Pria itu tampaknya sedikit lebih tua, dan dia tidak merasa lemah terhadap Qin Yichen, dan sangat heroik. Seni bela diri heroik semacam ini sulit dilihat di Bai Guanxing, atau sedikit tidak normal di klan Bai. Bagaimanapun, klan Bai sangat brilian, tetapi kemampuannya bertempur sangat biasa menurut legenda. Namun, pria ini memberi Qin Yichen perasaan bahwa seni bela dirinya penuh gairah, kecerdasannya tidak lemah, dan tinjunya lebih kuat. Wanita di sebelahnya jelas beberapa tahun lebih muda dari Bai Guanxing, matanya yang cerah seperti bulan sabit, rambut perak panjangnya menutupi telinganya yang cerdas, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kelembutannya, dan senyumnya seperti Zhong Xiulingya, lincah dan bermartabat. Saudaraku, kamu kembali. Ketika gadis itu membuka mulutnya dan tertawa, matanya yang cerah terlihat lebih seperti bulan sabit. Meski basis kultivasinya tidak begitu tirani, itu membuat Qin Yichen merasa bahwa senyuman gadis itu akhirnya membuat mereka merasa tidak lagi dingin dan hangat. Tetapi lelaki tua itu agak kaku, meraih tanduk gadis itu, dan memarahi,
lupa siapa yang harus memberi hormat dulu. Setelah berjuang beberapa saat, gadis itu berdiri teguh dan dengan hormat memberi hormat. Yuyu telah melihat permaisuri Nuwa. Aku telah bertemu dengan dua tetua. Aku telah bertemu dengan semua senior. Pria berjubah putih itu juga melengkungkan tinjunya di sampingnya, dengan ekspresi serius dan menghormati etiket, dan setiap gerakannya sungguh-sungguh dan penuh hormat. Bai Haoran, lihat permaisuri Nuwa, lihat dua tetua. Orang tua itu juga ingin memberi hormat, tetapi melihat Hua Jingnan melambaikan tangannya. 3 orang tua, tidak perlu melakukan ini, mereka semua adalah keluarga. Melihat gadis itu, Hua Jingnan jarang tersenyum. Yuyu tumbuh seperti ini. Orang tua itu tersenyum tak berdaya. Sayangnya, dia masih seorang gadis kecil. Paman, aku telah mengatakan bahwa aku bukan gadis kecil. Setelah upacara pemujaan leluhur ini, aku adalah Dewa Baize. Dan apa yang dikatakan Nuan Yang juga benar. Para kaisar sebelumnya, termasuk Istana Surgawi, meskipun klan Baize yang menyambut mereka sangat kuat, dan sangat hormat. Mereka seperti tamu terhormat, tetapi hanya tamu terhormat. Meskipun hanya ada 3 orang yang bertemu Qin Yichen, dia merasa seperti sebuah keluarga, menantikan kepulangan mereka. Setelah memberi hormat, Bai Haoran dan Bai Yuyu terbang bersama, dan Bai Yuyu semakin merindukannya, dan langsung bergegas ke Bai Guanxing. "Yeah, kenapa adikku menangis? Kamu pasti terlalu bersemangat." Melihat adik perempuannya, Bai Guanxing menyeka air matanya dan buru-buru melepaskan diri dari pelukan Qin Yichen. Tampaknya bukan dia yang pingsan dalam kesedihan dan kemarahan. Di depan Bai Yuyu, kakak senior yang kuno itu penuh dengan musim gugur. "Apa yang membuatku merindukanmu? Aku baru saja kembali setelah bertahun-tahun pengalaman sebagai saudaraku. Tanah leluhurnya terlalu dingin, dan aku merasa sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu." Kakak berbohong. Kakak pasti merindukanku. Tidak. Saudaraku, aku mendengar dari kakak laki-laki bahwa ketika senior dari ras lain kembali dari pengalaman, mereka akan membawa hal-hal baik untuk junior dan kakak perempuan. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu selalu berpikir untuk memanfaatkan kakakmu? Baiklah, baiklah. Terakhir kali, aku tidak mencuri bagianmu dari buah yang dihasilkan oleh pohon ilahi Baihan. Ini, aku akan menyimpannya untukmu. Bai Guanxing segera bermain-main dengan Bai Yuyu, bahkan setelah itu. Buah dewa yang tampak seperti kesemek, tetapi putih dan biru, dimakan oleh kesemek, seolah-olah sudah lama tidak dimakan.